Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika Fakultas MIPA. Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Sains. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Bahrul Rizky Kurniawan, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Silakan Anda subscribe channel YouTube saya karena materi pada perkuliahan ini dapat Anda akses melalui channel YouTube saya. Anda juga boleh like, share agar video ini bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang bentuk organisasi kewirausahaan. Materi diskusi ini akan disajikan oleh kelompok 3. Sebelum kita ikuti materi diskusi dari kelompok 3, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Iza, biasa dipanggil Isma. Saya berasal dari Kabupaten Pasuruan. Perkenalkan, nama saya Rifyatul Hasanah, bisa dipanggil Kiki atau Atul. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Sanina Afi Amalia, asal dari Prodi Pendidikan Fisika, berasal dari Kota Malang. Perkenalkan, nama saya Sabita Bilkis dari Prodi Pendidikan Fisika, dan saya berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Itulah tadi sekilas perkenalan dari kelompok 3. Sekarang marilah kita ikuti materi diskusi yang akan disampaikan kelompok 3. Kepada kelompok 3, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Rifyatul Hasanah, saya Ismatul Iza, saya Sanina Afi Amalia, dan saya Sabita Bilkis akan mempresentasikan mengenai bentuk organisasi. Yang pertama adalah pengertian organisasi. Organisasi merupakan sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerjasama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Yang kedua, pengertian manajemen. Manajemen secara umum adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, kepemimpinan, pengendalian, dan pengawasan melalui pemanfaatan sumber daya dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Bentuk organisasi. Jenis organisasi yang umum dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan puncak dapat dibedakan menjadi satu organisasi yang mempunyai pimpinan puncak satu orang, misalnya perusahaan perseorangan. Dan yang kedua, organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang atau dewan, misalnya perseroan terbatas atau firma. Yang kedua, bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenangnya dibedakan menjadi wewenang lini, wewenang staf, dan wewenang fungsional. Pertama adalah wewenang lini. Wewenang lini merupakan atasan langsung memberikan wewenang kepada bawahannya. Wujudnya dalam wewenang perintah dan tercermin sebagai rantai perintah yang diturunkan ke bawahannya melalui tingkatan organisasi. Bisa dilihat dari bagian ini, dari direktur langsung ke manajer A, dan langsung ke pekerja.
Isma, masih kamu mute. Kemudian organisasi ini. Berikut ini beberapa ciri yang terdapat dalam organisasi ini. Nama area 2 struktur pimpinannya pemilik perusahaan. Yang keempat, pucuk pimpinan dan tanggung jawab berada pada satu tangan. Yang kelima, hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung melalui suatu garis wewenang. Dan yang keenam, pimpinan dengan karyawan biasanya saling mengenal dan dapat berhubungan setiap hari kerja. Yang ketujuh, masing-masing kepala unit mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bidang pekerjaan yang ada dalam unitnya. Dan yang terakhir, tingkat spesialisasi belum terlalu tinggi, sehingga alat-alat yang diperlukan tidak beraneka ragam. Wewenang staf. Wewenang staf adalah hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang duduk sebagai staf yaitu dengan menganalisa melalui metode kuesioner, metode observasi, metode wawancara, atau dengan menggabungkan keduanya. Dapat dilihat dari bagian ini, dari direktur ke staf, terus dari staf ke manajer, terus dari manajer bisa ke staf lagi, terus ke unit. Baseline mengajukan 6 pokok kualifikasi yang harus dipengaruhi oleh seorang staf, yaitu 1. Pengetahuan yang luas, tempat di mana dia bekerja. 2. Punya sifat kesetiaan, tenaga yang besar, kesehatan yang baik, inisiatif, pertimbangan yang baik, dan kepandaian yang sama. 3. Punya semangat kerja yang ramah. Punya semangat kerja sama yang ramah. 4. Kestabilan emosi dan tingkat laku yang sopan. 5. Kesederhanaan. 6. Kemauan baik dan optimis. Wewenang fungsional. Organisasi fungsional merupakan suatu organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Wewenang fungsional merupakan tipe ketiga dari struktur yang ditemukan dalam organisasi baik secara sederhana atau permanen. Perbedaan antara struktur lain dan staf dengan fungsional adalah staf ahli melaksanakan wewenang langsung atas beberapa jalur aktivitas departemen. Bisa dilihat dari bagian wewenang fungsional. Yang pertama itu manajer yang tertinggi, bisa disebut dengan direktur. Direktur mempunyai wewenang yang dilimpahkan tugasnya kepada manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer operasional, dan manajer SDM. Berikut keuntungan dan kerugian organisasi fungsional. Ciri-ciri organisasi fungsional. Yang pertama, pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Yang kedua, bawahan akan menerima perintah dari beberapa orang atasan. Koordinasi menyeluruh pada umumnya cukup pada level manajemen atas. Kemudian, koordinasi antara karyawan yang menjelaskan fungsi yang sama biasanya mudah karena masing-masing sudah mempunyai pengertian dalam mengenai bidangnya. Berikut merupakan keuntungan dan kerugian wewenang fungsional. Keuntungannya, pekerja dapat menarik keuntungan dari para ahli dari berbagai bidang. Yang kedua, pembagian tugas yang jelas, fleksibel, dan spesialis sesuai dengan bidangnya.
Kemudian kerugiannya itu yang pertama memungkinkan akan munculnya masalah perilaku organisasi yang dikaitkan dengan melayani dua tuan. Yang kedua, konsekuensinya muncul kecenderungan rival yang berkembang antar departemen. Yang ketiga, solidaritas karyawan kurang. Pertimbangan menentukan organisasi. 1. Dapat dilihat dari tujuan dan bentuk badan usaha perusahaan. Yang kedua, dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja. Yang ketiga, jumlah aktivitas. Yang keempat, fleksibilitas. Dan yang kelima adalah dari efisiensi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyajikan materi diskusi pada video kali ini. Selanjutnya bagi peserta diskusi, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji melalui WhatsApp grup mata kuliah ini. Silakan Anda ajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji. Anda dapat mengajukannya mulai sekarang. Pertanyaan yang telah diajukan selanjutnya akan ditampung terlebih dahulu untuk kemudian dijawab oleh kelompok penyaji pada saat perkuliahan berlangsung. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.